Selamat datang di Nerd Investor. Dalam beberapa tahun terakhir, P2P lending atau peer-to-peer lending menjadi salah satu topik yang cukup hangat diperbincangkan dalam dunia keuangan. Banyak orang yang tertarik untuk mencoba pendanaan melalui P2P lending, namun belum banyak yang memahami cara alokasi pendanaannya yang efektif. Dalam video ini, kita akan membahas rahasia sukses alokasi pendanaan di P2P lending yang harus kamu ketahui. Pertama-tama, kita harus memahami bahwa P2P lending adalah sebuah sistem yang memungkinkan setiap individu untuk memberikan pinjaman dan menerima pinjaman tanpa melalui perantara bank. Platform P2P lending menjembatani secara langsung antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Namun, tidak semua peminjam di P2P lending sama, ada yang memiliki risiko lebih rendah dan ada juga yang risikonya lebih tinggi. Oleh karena itu, alokasi pendanaan yang tepat sangat penting untuk mendapatkan imbal hasil yang baik. Ada beberapa jenis pendanaan yang tersedia di platform P2P lending, seperti utang produktif, utang konsumtif, dan invoice financing. Utang produktif adalah utang yang digunakan untuk hal-hal yang bisa memberikan nilai tambah di masa depan, seperti modal usaha. Utang konsumtif adalah utang yang digunakan untuk keperluan pribadi, seperti konsumsi. Sedangkan invoice financing adalah pendanaan yang diberikan berdasarkan faktur piutang yang dijamin oleh perusahaan. Untuk mendapatkan imbal hasil yang baik, disarankan untuk mengalokasikan pendanaan ke utang produktif. Utang produktif memiliki risiko yang lebih rendah walau imbal hasil lebih kecil daripada pendanaan ke utang konsumtif. Namun, pastikan untuk melakukan riset dan analisis terlebih dahulu sebelum menentukan peminjam yang akan didanai. Selain itu, diversifikasi pendanaan juga penting untuk mengurangi risiko. Jangan mengalokasikan semua pendanaan ke satu peminjam saja. Alokasikan pendanaan ke beberapa peminjam yang berbeda dengan jumlah yang sama. Namun, sebagai sebuah sistem investasi, P2P lending juga memiliki risiko yang perlu diwaspadai. Pertama-tama, kita harus memahami bahwa risiko P2P lending terutama datang dari peminjam yang tidak membayar kembali pinjaman yang telah diterima. Untuk menghindari risiko ini, sebaiknya memilih peminjam yang memiliki track record keuangan yang baik dan juga memiliki jaminan yang cukup. Platform P2P lending biasanya menyediakan informasi mengenai peminjam yang akan didanai. Sebaiknya melakukan riset dan analisis sebelum menentukan peminjam yang akan didanai. Selain itu, diversifikasi pendanaan juga penting untuk mengurangi risiko. Jangan mengalokasikan semua pendanaan ke satu peminjam saja. Dan juga cari pendanaan yang memiliki asuransi agar terhindar dari kehilangan aset ketika peminjam tidak sanggup membayar kembali. Sistem P2P lending juga memiliki risiko dari perubahan regulasi pemerintah, seperti perubahan aturan bunga atau pajak. Untuk menghindari risiko ini, sebaiknya memilih platform P2P lending yang sudah memiliki izin resmi dari pemerintah dan selalu memantau perkembangan regulasi terkait. Lalu lebih untung mana jika dibandingkan dengan sistem pendanaan di bank? Pertama-tama, dari segi bunga, P2P lending memiliki imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan bunga deposito di bank. Rata-rata bunga deposito di bank hanya sekitar 2 hingga 3% per tahun, sedangkan di P2P lending bisa mencapai lebih dari 10% sampai 25% per tahun. Namun, perlu diingat bahwa imbal hasil di P2P lending juga tergantung dari risiko peminjam yang didanai. Selain itu, P2P lending juga memberikan fleksibilitas lebih dalam pemilihan peminjam yang akan didanai. Pemberi pinjaman di P2P lending dapat memilih sendiri peminjam yang diinginkan dan jenis pinjaman yang akan didanai. Sementara di bank, pemilihan peminjam dan jenis pinjaman lebih ditentukan oleh bank. Dari segi risiko, P2P lending memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan deposito di bank. Deposito di bank dijamin oleh pemerintah sampai dengan jumlah tertentu, sementara pendanaan di P2P lending tidak dijamin oleh pemerintah dan risikonya tergantung pada peminjam yang didanai. Namun, jika ditinjau dari sudut pandang yang berbeda, P2P lending juga memiliki keuntungan yang tidak dimiliki oleh sistem bank. P2P lending menyediakan kesempatan bagi individu untuk menjadi pemberi pinjaman dan meraih imbal hasil yang lebih tinggi dari deposito di bank. Sementara di bank hanya menyediakan kesempatan sebagai nasabah saja. Jadi, itulah beberapa rahasia sukses, cara menghindari risiko dan perbandingan P2P lending dan bank. Ingat untuk melakukan riset dan analisis sebelum menentukan peminjam yang akan didanai, diversifikasi pendanaan, dan selalu memantau perkembangan pendanaan dan regulasi terkait.
P2P lending memiliki imbal hasil yang lebih tinggi, fleksibilitas dalam pemilihan peminjam, memberikan kesempatan bagi individu untuk menjadi pemberi pinjaman, namun juga memiliki risiko yang lebih tinggi dan tidak dijamin oleh pemerintah. Sedangkan bank memiliki risiko yang lebih rendah, namun imbal hasil yang lebih rendah dan tidak menyediakan kesempatan sebagai pemberi pinjaman. Pilihlah pendanaan yang sesuai dengan kebutuhan dan profil risiko kamu. Semoga video ini bermanfaat dan membantu kamu dalam mengelola keuanganmu melalui P2P lending.